Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Evi Sofiati dengan NIDN 0409047405 dan saya adalah salah satu dosen di Prodi Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Sekilas tentang data diri saya diangkat menjadi dosen pada tahun 2020 di Universitas Wanita Internasional Bandung dan sejak tahun 2020 bertugas sebagai dosen tetap pada Prodi Administrasi Bisnis. Mata kuliah yang diampu yang pertama adalah perilaku organisasi, yang kedua dasar-dasar organisasi, yang ketiga pengantar administrasi, yang keempat manajemen operasi, yang kelima bisnis internasional, yang keenam etika bisnis dan kewirausahaan. Adapun pendidikan formal yaitu tingkat magister, program studi MSdM bertempat di Universitas Winaya Mukti Bandung dan lulus pada tahun 2019. Outline yang akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama dokumen pembelajaran, yang kedua deskripsi mata kuliah, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam interaksi antara dosen dan mahasiswa, yang ketujuh sistem penilaian, dan yang kedelapan adalah micro teaching. Adapun dokumen pembelajaran di sana ada perhitungan SKS mata kuliah, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga RPS, yang keempatnya rancang tugas, yang kelima kontrak perkuliahan, dan yang keenam adalah referensi buku mengajar. Mata kuliah yang akan saya ambil di sini adalah mata kuliah perilaku organisasi. Karena mata kuliah perilaku organisasi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program sarjana strata 1 atau S1 program studi administrasi bisnis di UI Bandung. Mata kuliah ini membahas perilaku individu dan kelompok dalam berorganisasi. Cakupan bahasan mata kuliah ini adalah perilaku struktur dalam proses organisasi, level analisisnya mencakup level individu, kelompok dan juga organisasi. Perilaku organisasi pada intinya menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Topik proses mencakup dua hal, yaitu proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Pokok bahasan proses ini akan dilengkapi dengan budaya dan perubahan organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi ini terdiri dari 3 SKS, untuk 2 SKS-nya adalah materi dan 1 SKS-nya adalah diskusi dengan mahasiswa. Adapun untuk jadwalnya, saya mengajar dalam 2 kelas, yaitu kelas ABI 1 50 orang di hari Rabu pukul 10 sampai 12.30, kemudian kelas ABI 2 50 orang di hari Kamis pukul 10 sampai 12.30. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan selama 16 pertemuan, yang pertama adalah konsep dari perilaku dan organisasi, yang kedua perspektif teoritis dari perilaku organisasi, yang ketiga perilaku, kepribadian, dan juga nilai-nilai individu. Yang keempat persepsi atas diri sendiri dan orang lain di dalam organisasi. Yang kelima emosi, sikap, dan stres di tempat kerja. Yang keenam landasan motivasi karyawan. Yang ketujuh pengambilan keputusan dan kreativitas. Dan ini dilaksanakan sebelum UTS. Untuk sistem pembelajaran menggunakan laptop, handphone, dan juga internet. Ketika kita online menggunakan Google Classroom, di situ ada deskripsi mata kuliah, RPS, kontrak kuliah, penyampaian materi, tugas, kuis, kehadiran mahasiswa, ujian, dan juga hasil ujian. Di situ saya simpan di e-learning. Kemudian ada aplikasi pengganti tatap muka ketika kita menggunakan Zoom, atau misalnya ketika kita terbatas untuk membahas suatu materi, kita menggunakan Zoom. Lalu ada aplikasi komunikasi yaitu berupa grup WhatsApp dan juga Google Classroom, dan pembelajaran itu ada online dan juga offline. Interaksi dalam hal penyampaian materi dan diskusi baik secara online maupun offline di dalam kelas. Lalu ada diskusi tambahan jika diperlukan, dapat memanfaatkan fasilitas Google Classroom ataupun diskusi di grup WhatsApp yang dibuat khusus per kelas. Tugas dapat dikerjakan selama jam mata kuliah ataupun di luar jam mata kuliah.
Lalu akan dilakukan kuis untuk membantu mahasiswa dalam mereview materi. Nah, kuis dapat dilakukan dengan menggunakan media GFORM atau GCR. Sistem penilaian yang pertama kehadiran itu 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. RPS mata kuliah perilaku organisasi, capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodinya ada S1, S6, S7, S10, S11, P1, P2, P3, dan P5. Lalu ada KU1, KU2, KU3, KU5, KK1, KK2, dan KK3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep perilaku individu, tim, dan organisasi, serta dapat memahami proses kerangka pemikiran perilaku organisasi dan penerapannya di dalam konteks organisasi. Adapun sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dan proses pada tingkat individual. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dan proses pada tingkat tim atau kelompok. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dan proses pada tingkat organisasi. Ada 14 materi dalam pembelajaran atau pokok bahasan di sini. Deskripsi singkat tentang mata kuliah. Nah, mata kuliah perilaku organisasi merupakan bidang studi mempelajari tentang konsep dasar perilaku organisasi, serta proses bagaimana suatu individu, tim atau kelompok, dan struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku di dalam organisasi. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan intern dan multidisiplin, artinya perilaku akan dipahami melalui pendekatan berbagai bidang keilmuan yang berhubungan satu sama lain. Cakupan bahasan mata kuliah ini meliputi perilaku, struktur, dan proses organisasi. Tingkatan analisis mencakup level individu, tim atau kelompok, dan juga organisasi. Kemudian bahan kajian, pertama menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi, di mana di sana akan menjelaskan tentang konsep dari perilaku dan organisasi. Yang kedua, perspektif teoritis dari perilaku organisasi. Lalu menjelaskan perilaku dan proses pada tingkatan individual. Yang pertama adalah perilaku kepribadian dan nilai-nilai individu, lalu persepsi atas diri sendiri dan orang lain dalam organisasi, ada emosi, sikap, dan stres tempat kerja, ada landasan motivasi karyawan, dan yang ketujuh adalah pengambilan keputusan dan juga kreativitas. Kemudian menjelaskan perilaku dan proses pada tingkatan tim atau kelompok. Yang pertama, dinamika komunikasi dalam tim, kemudian kekuatan dan pengaruhnya di tempat kerja, konflik dan negosiasi di tempat kerja, lalu kepemimpinan dalam pengaturan organisasi. Kemudian menjelaskan perilaku dan proses pada tingkatan organisasi mencakup struktur dan desain organisasi, lalu budaya organisasi dan perubahan organisasi. Untuk referensi utama dari buku sumber, kemudian untuk referensi pendukung kebanyakannya dari jurnal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Seperti biasa di hari ini kita akan belajar tentang materi kuliah perilaku organisasi. Dan seperti biasa ada absensi yang harus kalian diisi apa? Sudah dicek untuk absensinya? Sudah. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, hari ini kelas ini selalu hadir ya. Kita lanjutkan tentang perilaku individu di dalam suatu organisasi. Di minggu kemarin kita telah belajar tentang apa itu definisi perilaku organisasi. Nah, menurut Toha itu menjelaskan bahwa perilaku individu adalah hasil dari interaksi antara individu dan juga lingkungannya yang mencerminkan cara individu itu bisa beradaptasi dan bertindak dalam konteks organisasional. Nah, jadi perilaku itu adalah seperti kita ke etika, ke akhlak, kelakuan itu namanya perilaku. Ketika individu tidak bisa berperilaku, maka di dalam organisasi itu akan terlihat apakah ada keselarasan antara bawahan dan atasan, kemudian antara teman sepekerjaan. Karena ketika di dalam perilaku itu terlihat, maka kita akan bisa membaca
bagaimana sifat-sifat seseorang. Misalnya Wisnu nih sama ke Dita misalnya. Ketika pertama ketemu Dita gimana? Ada misalnya ada apa ya? Ada kesan. Ternyata Dita mah gampang kok untuk diajak ngobrol. Dita tuh enak diajak ngobrol. Jadi untuk komunikasi kesananya itu lebih mudah ketika ada permasalahan di perkuliahan juga mudah. Nah, coba ada pengalaman nggak ketika ketemu orang? Saya ketika ketemu Ahok jutek banget. Ya saya nggak mau ketemu Ahok lagi misalnya seperti itu gitu ya. Coba ada yang punya pengalaman nggak? Yuk. Ya. Silakan. Kayak tadi yang dicontohin sama ibu ke Ieng, kan saya ketemu orang yang mukanya gitu. Kan kesan pertamanya, kayaknya kurang bisa jutek, padahal ketika kita deketin ngobrol ternyata orangnya itu baik, sering kayak gitu kalau saya. Gitu ya, kadang-kadang kan orang kesan pertamanya kok jutek gitu, tapi ternyata ketika udah ngobrol apalagi udah dikasih jajan ya, ternyata dia itu baik sekali gitu ya. Ada seorang pimpinan yang misalnya menegur anak buahnya itu dengan teguran yang kasar. Bagaimana perasaannya? Ketika kamu ditegur, kata ibu bosnya misalnya, kamu kenapa kesianan aja? Lebih baik kamu tidak datang aja ke kantor. Bagaimana perasaan kamu? Sedih ya, kecewa ya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama dari faktor internal, kemudian faktor eksternal. Jadi individu itu terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Kalau dari faktor internal itu adalah warisan dari sifat orang tua. Ada yang punya sifat yang jutek, dia nggak bisa dirubah. Dan gimana ada muka saya mah udah krep gini, udah nggak bisa dirubah walaupun hati saya bersih, makanya hati saya itu baik, tapi karena muka saya krep, jadi orang mengira ada sih mah mukanya seperti itu, jadi orang enggan untuk untuk mendekatinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar, kita belajar tentang kepribadian. Jadi walaupun kita punya muka flat, tapi kita punya kemauan untuk mengikuti pelatihan, kemudian belajar berkomunikasi, itu bisa berubah, ya. Kemudian dari ini ada teori motivasi kebersihan yaitu HESGES, yaitu pencapaian pengakuan pertumbuhan atau motivasi versus kondisi kerja atau kebijakan bisnis. Nah ini dari faktor internal seperti tadi ya yang dijelaskan, budaya dan juga sosial ekonomi itu kepribadian seorang itu bisa berubah. Ya. Nah sekarang kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita atau di organisasi. Apa sih yang sering kalian lihat dari masalah perilaku individu yang pernah kalian lihat coba? Atau yang dari film atau dari perusahaan-perusahaan yang ada, atau dari ketika kalian bekerja sama dengan orang, ada nggak yang bisa menjelaskan permasalahan yang ada? Yang latar belakang itu banyak yang trauma, yang asalnya misalkan trauma orang tua yang kasar, misalkan di organisasinya itu ya jadi penakut, jadi nggak mau ngomong, itu jadi masalah juga gitu di organisasi karena komunikasinya pasti kurang untuk gara-gara trauma itu. Trauma masa lalu ya, jadi sehingga ketika mau berinteraksi dengan orang ada perasaan takut tidak diakui, takut tidak dihargai, itu menjadi trauma. Dan lagi kita permasalahan individu. Aku aja Bu? Iya, silakan. Mungkin yang aku tahu ada beberapa permasalahan kayak seseorang itu karakternya itu dominan atau kuat ya. Kadang orang-orang yang dominan itu biasanya itu cenderung banyak gak disukai karena kayak adalah teman juga yang memang si karakternya kuat, tapi karena karakternya terlalu kuat, orang-orang yang lain itu kayak ketika misalkan dia punya prinsip, ya udah prinsip itu tuh kayak dia tuh emang ya udah prinsip dia tuh yang benar gitu. Jadi yang lain tuh kayak ngerasa
dia terlalu dominan ya. Ya, jadi dibiarin. kadang-kadang orang itu orang yang pintar. Iya. Ya, orang pintar jadi merasa orang lain itu nggak mampu, saya yang paling mampu. Jadi yang timbulnya itu egois. Ya, ada yang tipe yang kayak Ya, gitu. ada tipe yang kayak gitu ya. Itu mungkin bisa dari karakter tadi yang dari bawaan dari watak dari keluarganya. Kemudian dia juga di lingkungan, udah mewakilkan seperti itu, lingkungannya membentuk seperti itu. Jadi untuk menerima saran orang lain atau menerima kekurangan orang lain itu dia nggak mau. Di dalam pengaturan organisasi, seorang pimpinan puncak, manajer puncak, dia bisa mengelola anak buahnya. Karena terkadang seorang manajer, saya kan seorang manajer, kenapa saya harus belajar lagi? Ilmu itu dalam teori itu sudah jelas. Kalau misalnya di dalam organisasi itu dia tidak berdiri sendiri, ada anak buah, kemudian dia ada bawahan, ada manajer bawahan. Bagaimana cara dia bisa memperlakukan mereka? Kalau misalnya bisa memperlakukan anak buahnya, baik manajer atau karyawannya, maka kondisi organisasi itu akan baik. Kemudian pergaulan di dalamnya juga tidak akan menjadi harmonis, akan ada koles. Oke, kita lanjut sekarang ke sesi diskusi. Tadi kita materinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita bagi 3 kelompok untuk kelas ini. Kita cari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan atau di organisasi tentang perilaku individu. Bagaimana permasalahannya dan juga bagaimana cara menanganinya dari beberapa studi kasus. Oke, kelompok mana dulu yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Sini saya mengambil studi kasusnya tentang perilaku individu dalam menghadapi tekanan kerja. Nah, judulnya itu pengaruh tekanan kerja terhadap perilaku untuk prokrastinasi pada karyawan junior di perusahaan startup teknologi. Jadi kayak intimidasi dan lain-lain. Nah, latar belakang kasusnya ini mah contoh aja ya. Contohnya di PT Next Step. Jadi adalah sebuah startup di teknologi yang sedang berkembang pesat di Jakarta. Sering meningkatnya tuntutan pasar, manajemen menerapkan target kerja yang ketat dan waktu lembur yang sering. Salah satu karyawan junior, contohnya itu ini ya. Iya, Farhan. Farhan, 21 tahun yang baru bekerja selama 6 bulan, mulai menunjukkan perilaku menunda-nunda pekerjaannya, menghindari tanggung jawab, menyerang produktivitas. Nah, jadi permasalahannya di sini namanya adalah karyawan yang sangat antusias dan produktif. Iya, tadinya. Nah, setelah 3 bulan bekerja, dia mulai merasa tertekan. Biasa ngekin. Iya. Karena ya target kerja yang tidak realistis, karena ya tadi ya terlalu banyak lembur, kerjanya nggak normal gitu. Terus kurang bimbingan dia dari atasan, karena atasannya tuh kayak dan baik lah. Iya. Sama lingkungan kerja yang kurang sportif. Nah, akibatnya jadi Jepang tuh jadi malas-malasan, sering terlambat. Di dalam permasalahan di perusahaan tersebut, karena mungkin ada senior, kemudian ada junior. Si senior karena tuntutan kerjanya banyak, yang jadi korban adalah juniornya. Ketika si junior kan dia masih butuh ya, dia butuh pekerjaan. Makanya dia tuh nurut aja sama seniornya. Seniornya memanfaatkan. Ya udah kamu kerjakan, padahal itu adalah pekerjaan untuk senior tersebut. Ya oke. Berarti sudah ada ya cara penanganannya. Jadi si yang baru itu, karyawan baru itu, si junior, harusnya dia diperlakukan dulu dengan baik gitu ya. Kemudian diperlakukan pekerjaannya juga jangan terlalu dikasih target yang terlalu banyak gitu ya. Oke, jangan overload. Oke, selanjutnya. Dari kami itu menemukan sebuah studi kasus di permasalahannya itu masalah motivasi dalam pekerjaan dari seorang karyawan. Nah, di studi kasus ini karyawan ini bernama Dika. Nah, Dika ini adalah seorang karyawan di bagian pemasaran di sebuah perusahaan teknologi di Bandung. Nah, Dika ini berkebalikan dengan studi kasus yang diberikan oleh kelompok yang sebelumnya. Dika ini dikenal sebagai seorang yang cerdas, kreatif, dan memiliki performa yang tinggi. Nah, tetapi setelah 6 bulan dia bekerja, ditemukan beberapa studi kasus yang bermasalah. Yang pertama, ia mulai sering datang terlambat, lalu kurang aktif dalam rapat tim, lalu
tidak menyelesaikan target kerja dan yang tepat waktu. Yang terakhir, terlihat tidak bersemangat dan sering menyendiri. Nah, karena itu, rekan-rekannya tuh mulai terasa terganggu karena harus nutupin tugas yang harusnya Dika kerjakan. Nah, manajer di pemasaran di tempat Dika bekerja udah mencoba nyari masalahnya. Nah, tapi gak ada perubahan signifikan yang dikeluarin sama Dika itu. Nah, setelah dilakukan percakapan personal antara manajer sama Dikanya tersebut, ditemukanlah kalau Dika itu ternyata bosan sama kerjaannya, udah karena kerjaannya udah gak menantang lagi, udah terlalu gampang sama buat Dika itu teh. Gak ada kesempatan buat berkembang buat Dikanya dan gak ada kurangnya kontribusi terhadap Dikanya tersebut. Nah, dari studi kasus tersebut, kelompok kita udah diskusi dan ditemukan solusinya. Solusinya kita bagi dua, yang solusi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum menemukan solusi tersebut, kita juga diskusi nyari akar masalahnya lagi tadi. Tadi kan Dika tuh mengalami demotivasi karena pekerjaannya tidak lagi menantang. Yang kedua, ia kurang dihargai dan tidak memiliki peluang pengembangan karir. Nah, ini tuh permasalahan itu tuh menunjukkan dua aspek, yaitu yang pertama kebutuhan aktualisasi diri dan perubahan. Yang kedua, kurangnya faktor motivator seperti pengakuan dan pengembangan. Nah, solusi jangka pendek yang kelompok kita kasih, yang pertama one-on-one coaching atau counseling yang harus dilakukan oleh HRD buat Dika gitu. Si HRD itu harus secara aktif mendengarkan keluhan Dika dan menunjukkan empati, bukan hanya mendengar. Yang kedua, penyesuaian beban dan tugas. Dika bisa diberi tugas baru yang lebih menantang sebenarnya, seperti memimpin proyek pemasaran yang lebih besar atau melakukan riset pasar sesuai dengan minat dan kompetensinya. Nah, buat solusi jangka panjangnya, Dika itu kalau menurut kita harus dikasih program pengembangan karir, buat ditawarin pelatihan atau mentoring untuk pengembangan keterampilan yang diinginkan oleh Dika tersebut. Yang kedua, sistem reward yang lebih transparan. Karyawan karena kenapa harus kayak gitu? Karena Dika itu kan orangnya harus termotivasi ya. Jadi dia tuh harus orangnya kerja kerasnya tuh harus pengen dihargain. Nah, yang terakhir, kita tuh harus melakukan pendekatan organisasional. Caranya yaitu melakukan survei kepuasan karyawan untuk mencegah itu tuh dilakukan untuk mencegah hal masalah serupa. Nah, caranya tuh lakukan survei rutin untuk mendeteksi ketidakpuasan sejak dini. Dan yang kedua, budaya penghargaan dan apresiasi itu tuh buat menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi tidak hanya hasil akhir tapi juga proses dan inisiatif. Oke, keren sekali Jaki. Kamu yakin nanti kedepannya bisa jadi manajer? Karena permasalahan di lapangan Jaki sudah tahu dan juga bagaimana cara penanganannya ya. Insya Allah ya, amin. Oke, satu lagi. Oke, dari kelompok kami mengambil studi kasus tentang pengaruh iklim akademik dan gaya kepemimpinan ketua program studi terhadap motivasi mahasiswa di suatu universitas. Nah, yang melatar belakanginya itu ada salah satu departemen yang sudah cukup lama berdiri. Namun dalam 2 tahun terakhir departemen apa itu? Salah satu departemen aja, misalkan departemen fisika atau biologi. Iya. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini Bu, departemen ini menghadapi tantangan yang serius. Nah, yaitu penurunan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik. Kayak IPK-nya turun dan banyak bahaya banget Bu. Terus IPK-nya juga turun, banyak mahasiswa drop out juga, bahkan kayak tidak mau melanjutkan kuliah karena sudah nilainya sudah kecil, IPK per semesternya. Ya. Nah, dari ini tuh departemen itu menduga bahwa penyebabnya itu gaya kepemimpinan problemnya. Ya, soalnya ketika diidentifikasi masalahnya,
kayak penurunan partisipasi mahasiswa, IPK dan lain-lain itu ada beberapa kayak ketika gaya kepemimpinan Kaprodi yang kurang partisipasi. Jadi kayak ketika mahasiswa mau mengadakan apa-apapun PKM mungkin ya tidak difasilitasi seperti itu. Kaprodinya nggak ada, Kaprodinya nggak ada, butuh surat susah seperti itu betul ya. rungsing ya Bu. Iya, di Konoha itu mah ada. Ya, terus kayak kurangnya komunikasi dan transparansi informasi. Jadi informasi ketika mahasiswa pengen informasi dari bagian akademik atau dari kaprodinya emang sangat sulit sekali Bu gitu. Terus ada iklim akademik yang kompetitif dan kurang kolaboratif. Ketika nilai sama peringkat itu kan sangat ditekankan, tetapi dari kolaboratif antar mahasiswa sama akademiknya nggak ada gitu Bu. Terus minimnya apresiasi ketika misalkan saya juara dunia juga nggak diapresiasi Bu, kayak kan sakit banget ya Bu kalau nggak diapresiasi. Sakitnya tuh di sini. Iya gitu Bu, kayak kalau dianggap nggak ada tuh kayak sakit banget Bu. Udah mah perjuangannya besar-besarnya berdarah-darah. Tuh, Please. Ini jangan curhat, ini jangan curhat. langsung aja. Ini kasus-kasusnya beda-beda. Jadi kalian tidak akan saingan nanti ke depannya. Ya. Ada yang jadi rektor nanti, ada yang punya perusahaan, ada yang jadi manajer. Alhamdulillah ya, wawasan kalian sangat luas sekali. Kalian bisa menerapkan apa yang sudah Ibu jelaskan, dan mudah-mudahan ke depannya kalian bisa pegang apa yang menjadi kunci daripada perilaku individu di dalam perusahaan. Ketika kita bisa mengidentifikasi daripada permasalahannya, kemudian kita analisis bagaimana cara penanganannya, nah itu kan akan menjadi solusi. Bukan ketika ada masalah kita malah protes atau kita malah jadi gontok-gontokan, kemudian jadi jadi amarah di suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya sudah dianalisis, oh ternyata yang tadi ada seorang pekerja yang memang sudah jenuh, dia memang pekerjaannya itu aja mungkin ya tadi yang kata Jaki. Jadi dia mungkin butuh pelatihan yang lebih. Ketika dia dapat pelatihan yang lebih, maka kemampuannya juga akan lebih. Misalnya disekolahkan di luar negeri, misalnya ya untuk mendapatkan pelatihan yang lebih bagus lagi, ambil pelatihan yang bersertifikat atau BSP. Oke, alhamdulillah semuanya sudah tercerahkan, sudah paham menurut Ibu dari analisis permasalahan ini. Ibu tutup perkuliahan kali ini dengan bacaan hamdalah.